Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Ardina, NPM 202043500011. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah struktur basis data, yaitu normalisasi basis data. Silakan disimak. Nah, yang pertama di sini ada pengertian normalisasi, yaitu teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Selanjutnya yaitu ada tujuan normalisasi. Yang pertama, minimalisasi redundasi atau pengulangan data. Yang kedua ada memudahkan identifikasi entitas. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya anomali. Nah, di sini anomali tersendiri yaitu proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalkan ketidakkonsistenan data karena adanya redundasi. Ada 3 macam anomali pada suatu database. Yang pertama yaitu anomali penyisipan data atau insert. Yang kedua anomali pengubahan data atau update. Yang ketiga anomali penghapusan data atau delete. Nah, selanjutnya bila ada anomali maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lalu agar diperoleh database yang optimal. Berikutnya ini ada anomali insert, yaitu kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan record baru. Nah, di sini ada contoh, jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode mata kuliah 107 tidak dapat dilakukan sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Nah, berikutnya ini ada anomali update. Anomali update atau kesalahan yang terjadi pada suatu proses suatu record. Nah, contohnya ini kalian bisa perhatikan banyak kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda. Misalnya akan dilakukan perubahan SKS untuk kode mata kuliah 103 yang ditandai dengan warna kuning, maka akan dilakukan proses update beberapa kali sesuai dengan banyaknya jumlah yang mengambil kode mata kuliah tersebut. Nah, berikutnya yaitu anomali delete, kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau tuple. Nah, contohnya yaitu mahasiswa yang memiliki NIM 9967124 yang ditandai dengan warna kuning memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Maka dengan demikian jika di-delete record tersebut akan berakibat hilangnya informasi tentang kode mata kuliah 106. Nah, berikutnya ini ada keuntungan normalisasi. Yang pertama itu meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua itu meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. Yang ketiga yaitu meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Yang keempat yaitu memaksimalkan stabilitas struktur data. Berikutnya itu ada proses normalisasi. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisa berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, di sini ada tahapan normalisasi. Yang pertama bentuk tidak normal atau anomali. Yang kedua ada bentuk normal pertama yaitu 1NF atau 1NF. Yang ketiga bentuk normali kedua yaitu 2NF atau 2NF. Yang keempat ada bentuk normal ketiga yaitu 3NF atau 3NF. Yang kelima ada bentuk normal Boyce code atau BCNF. Yang keenam ada bentuk normal keempat yaitu 4NF atau 4NF. Yang ketujuh ada bentuk normal kelima yaitu 5NF atau 5NF. Nah, berikutnya ini ada bentuk tidak normal atau Anomalous Form atau UNF.
tabel memiliki atribut yang berulang, contohnya seperti yang di bawah ini. Ini ada contoh tabelnya yang terdiri dari nomor pesan, tanggal pesan, item 1, item 2, item 3, item 4, dan total. Selanjutnya ada bentuk normal pertama, yaitu first norm from atau 1NF. Jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atau atomik, yaitu bernilai 1 untuk setiap baris, maka contoh tabelnya akan seperti ini, yaitu ada nomor pesan, tanggal pesan, item, total. Nah, selanjutnya ada bentuk normal kedua atau second norm from, atau biasa kita sebut dengan 2NF. Jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi norma pertama dan setiap atribut bukan kunci atau non-key bergantung fungsional sepenuhnya atau FFD secara utuh kepada kunci utama atau primary key. Selanjutnya ini ada pesanan pertama yang terdiri dari nomor pesan, tanggal pesan, total. Lalu ada pesanan kedua yaitu nomor pesan, item. Nah, ini ada contoh tabel dari pesanan pertama. Lalu berikutnya ada contoh tabel dari pesanan kedua. Nah, ini selanjutnya bentuk normal ketiga atau third norm from atau 3NF. Jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak memiliki ketergantungan transitif atau transitif fungsional dependensi kepada kunci primer. Nah, ini ada contoh tabel dari pesanan ketiga, yaitu nomor pemesanan, tanggal pemesanan, total, lalu nomor pemesanan, item. Nomor pemesanan ini dianalogikan dengan X dan item dianalogikan dengan Y. Item atau Y, nama underscore item menjadi Z. Lalu nomor pemesanan X, lalu nama item jadi Z. Nah, di sini ada normalisasi bentuk pertama atau 1NF atau first normal from. Nah, ini ada contoh dari laporan proyek manajemen. Ini ada kode proyeknya yaitu PC 010. Nah, nama proyeknya itu sistem pensiun. Manajer proyeknya yaitu K. Stanley. Untuk biaya proyeknya sebesar 250 juta rupiah. Nah, di sini ada contoh dari tabel yang terdiri dari kode staf, nama staf, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Selanjutnya itu ada langkah 1. Langkah pertama yaitu ubah laporan ke dalam bentuk normalize from atau UNF. Buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculate field, dalam hal ini total staff dan rata-rata bayaran. Lalu masukkan data ke dalam tabel, atau dalam contoh ini data yang dimasukkan termasuk dari laporan proyek yang lain. Selanjutnya yaitu identifikasi field kunci untuk tabel dan garis bawahi. Nah, berikutnya ini ada contoh tabel dari unnormalized from atau UNF yang terdiri dari kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, kode staff, nama staff, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Di sini ada anomali yang terdiri dari kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, kode staf, nama staf, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jamnya. Nah, langkah kedua atau normal 1NF. Pertama itu identifikasi atribut yang berulang atau ganda, lalu hilangkan atribut ganda ke dalam tabel baru. Nah, ini ada contohnya. Ini tabel proyek, yaitu kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Nah, ini ada tabel proyek staff, yaitu kode proyek, kode staff, nama staff, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Ini ada nomor pertama atau 1NF.
yang terdiri dari tabel proyek, kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Lalu ada tabel staf proyek yang terdiri dari kode proyek, kode staf, nama staf, kode departemen, nama departemen, bayaran per jam. Nah, di sini ada normalisasi bentuk kedua atau 2NF atau biasa disebutkan normal form. Persyaratan bentuk normal kedua atau 2NF adalah yang pertama memenuhi bentuk normal ke-1 atau 1NF, dan atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key. Lalu dalam 2NF tiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atributnya. Lalu kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Nah, ini ada contoh tabel lagi. Ini ada tabel proyek, terdiri dari kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek. Lalu ada tabel proyek staf yang terdiri dari kode proyek, kode staf, dan bayaran per jam. Ini ada contoh tabel dari tabel staf departemen yang terdiri dari kode staf, nama staf, kode departemen, dan nama departemen. Lalu selanjutnya ada 2NF, yaitu di sini ada tabel proyek terdiri dari kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Lalu ada tabel staf. Tabel staf ini terdiri dari kode proyek, kode staf, dan bayaran per jam. Lalu ada tabel staf departemen. Nah, ini terdiri dari kode staf, nama staf, kode departemen, dan nama departemen. Nah, berikutnya itu ada bentuk normal ketiga atau 3NF atau third normal form. Definisi bentuk normal ketiga atau TNF adalah satu, memenuhi bentuk 2NF atau normal kedua. Yang kedua, menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transitif. Ini ada contoh tabelnya dari 3NF, itu tabel proyeknya menjadi kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Lalu tabel proyek stafnya terdiri dari kode proyek, kode staf, dan bayaran per jam. Di sini ada contoh dari tabel staf departemen, yaitu terdiri dari kode staf, nama staf, dan kode departemen. Lalu ada tabel departemen yang terdiri dari kode departemen dan nama departemen. Nah, ini ada tampilan dari 3NF, itu tadi tabel proyek, tabel staf proyek, tabel staf departemen, dan tabel departemen. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.